Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ya, di sini saya guru baru di sekolah ini. Nama Bapak adalah Muhammad Alfan Imam Fatoni, biasa dipanggil Bapak Alfan. Di sini ada yang tidak hadir. Masih ingat pelajaran kemarin anak-anak? Ya, kita lanjutkan pelajaran hari ini, yaitu memupuk rasa persatuan pada hari yang kita tunggu. Yang pertama yaitu pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat fardu yang dilakukan pada hari Jumat di waktu zuhur bagi setiap kaum muslimin, yaitu laki-laki. Sholat Jumat ini adalah sebagai ganti dari sholat zuhur. Orang yang melakukan sholat Jumat bagi setiap muslim yaitu mukallaf, laki-laki, merdeka, sehat, dan bukan musafir. Yang kedua, ketentuan sholat Jumat. Yang pertama yaitu syarat wajib sholat Jumat ada 10 menurut sebagian ulama Syafi'iyah. Yang pertama yaitu laki-laki. Di sini sholat Jumat ya pasti laki-laki, tidak mungkin perempuan. Yang kedua merdeka, yang artinya sholat Jumat di sini diwajibkan bagi orang yang merdeka, bukan hamba sahaya, yaitu di bawah tuan. Yang ketiga, tidak ada uzur yang membolehkan untuk meninggalkan sholat Jumat. Yang keempat, orang tersebut dapat melihat, maka sholat Jumat tidak wajib atas orang yang buta bila ia tidak dapat hadir sendirian atau ia tidak mendapatkan orang yang dapat menuntunnya. Jadi di sini orang buta tidak wajib melakukan sholat Jumat kecuali ada orang yang menuntunnya untuk melakukan sholat Jumat agar tidak terjadi sesuatu. Kemudian yang kelima, bukan seseorang yang tua bangka yang sulit untuk menghadiri sholat Jumat. Di sini orang tua juga tidak diwajibkan kalau keadaannya tidak memungkinkan untuk melakukan sholat Jumat, khawatir di perjalanan atau pada saat sholat Jumat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang keenam, ia tidak khawatir ada seorang zalim memenjarakannya atau memukulnya dengan aniaya. Di sini juga seseorang juga tidak diwajibkan untuk sholat Jumat karena dia khawatir akan terjadi hal-hal di perjalanan pada saat menuju sholat Jumat, akan ada yang membunuhnya atau entah ada yang memenjarakannya. Kemudian selanjutnya, bukan pada waktu panas membakar atau dingin mencekam. Jadi di sini situasi dan kondisi juga mempengaruhi untuk tidak diwajibkan sholat Jumat. Tapi di zaman sekarang kalau panas nggak mungkin ya berjalan kaki. Terus kemudian kalau pada saat hujan deras ya ada mantel, ada payung. Jadi tidak dipungkiri kalau sekarang tidak sholat Jumat untuk keadaan situasi dan kondisi. Kemudian selanjutnya, ia tidak mengkhawatirkan hartanya, kehormatannya atau jiwanya. Di sini sama seperti yang tadi, jika ia khawatir akan keberadaan jiwanya atau hartanya pada saat perjalanan menuju sholat Jumat, maka dia tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Selanjutnya, ia bermukim di suatu kota yang di sana didirikan sholat Jumat atau bermukim di suatu desa. Nah, di sini jadi seseorang wajib melaksanakan sholat Jumat pada di tempat aslinya. Jadi ketika orang itu musafir atau tidak berada di tempat aslinya, dia tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Selanjutnya terakhir, hendaknya ia berada di negeri tempat tinggalnya. Sama seperti tadi. Di sini dari anak-anak sudah paham? Lanjut ya, untuk
syarat sahnya sholat Jumat menurut Syafi'iyah ada 6. Yang pertama, keseluruhan sholat Jumat, dan kedua, khutbahnya jatuh pada waktu zuhur. Ya pasti ya, sholat Jumat pasti waktu zuhur karena sebagai gantinya sholat zuhur. Kemudian yang kedua, dilaksanakan dalam suatu bangunan yang luas, baik bangunan tersebut di desa, kota, kampung, dan lain sebagainya. Jadi di sini sholat Jumat dilaksanakan di sebuah gedung di tempat tinggalnya, entah itu masjid, apa itu balai, pokoknya tempat ada gedungnya gitu. Selanjutnya, sholat Jumat dilaksanakan secara berjamaah. Yang selanjutnya, jumlah jamaahnya mencapai 40 orang. Yang kelima, sholat Jumat hendaklah dilakukan terlebih dahulu daripada sholat lainnya di tempat sholat Jumat tersebut dilaksanakan. Dan yang terakhir, mendahulukan 2 khutbah lengkap dengan syarat dan rukunnya. Jadi di sini sebelum melaksanakan sholat Jumat, ada syarat sahnya sholat Jumat, yaitu sebelum melaksanakan sholat Jumat yaitu melakukan 2 khutbah lengkap dengan syarat dan rukunnya. Selanjutnya yaitu mengenai khutbah Jumat. Khutbah Jumat ialah nasihat dan tuntunan ibadah yang disampaikan oleh khatib kepada jamaah salat Jumat. Adapun syarat dan rukunnya khutbah, yang pertama syarat khutbah, khatib harus suci dari hadas. Yang kedua, menutup aurat. Ketiga, berdiri tegak, duduk antara 2 khutbah, jumlah jamaah yang sah untuk mendirikan salat Jumat. Itu adalah syarat khutbah. Kemudian untuk rukun khutbah, yang pertama, memuji Allah pada permulaan 2 khutbah seperti membaca Alhamdulillah. Yang kedua, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW dalam 2 khutbah. Yang ketiga, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang selanjutnya, berwasiat menyuruh orang-orang supaya bertakwa kepada Allah. Selanjutnya, membaca ayat Al-Quran di salah satu khutbah. Dan yang terakhir, mendoakan bagi sekalian orang muslim dan mukmin, laki-laki dan perempuan pada khutbah yang kedua. Jadi di sini perlu diingat ya, khutbah itu ada syarat dan rukunnya. Jika salah satunya tidak dilaksanakan, maka otomatis sholat Jumatnya juga tidak akan sah. Kemudian mengenai sunnah sholat Jumat, yang pertama, mandi terlebih dahulu sebelum berangkat ke masjid. Di sini sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa mandi pada waktu Jumat bisa juga dimulai dari terbitnya matahari. Jadi pagi-pagi sekali itu sudah bisa diniatkan untuk mandi sunnah pada saat mau berangkat ke masjid untuk Jumatan. Yang kedua, memakai pakaian rapi dan sopan. Yang ketiga, memakai wangi-wangian. Yang keempat, mencukur kumis, mencukur jenggot, memotong kuku dan merapikan rambut. Yang kelima, berwudu. Yang keenam, segera berangkat ke masjid dan jalankan salat sunnah tahiyatul masjid terlebih dahulu. Yang keenam, membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan zikir. Yang terakhir itu mendengar khatib sedang berkhutbah. Dari sini, apa ada pertanyaan anak-anak? Kalau tidak ada, akan saya lanjutkan untuk pembahasan terakhir mengenai teknik sholat Jumat secara umum sebagai berikut. Yang pertama, bersihkan terlebih dahulu badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis atau kotoran. Jadi di sini yang pertama yaitu sebelum melaksanakan sholat Jumat, kita harus bersih dahulu pakaian, badan, terus tempat untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, sebelum berangkat ke masjid, disunahkan untuk mandi terlebih dahulu, memotong kuku, mencukur kumis, dan menghilangkan bau yang tidak sedap. Yang ketiga, pakailah pakaian yang bersih. Disunahkan yang berwarna putih, memakai kopiah, dan memakai wangi-wangian. Jadi di sini
bisa juga dikatakan sunnah ya. Sunnah untuk mendapatkan pahala yang lebih dari sholat Jumat. Yang keempat, segera pergi ke masjid dan melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat sebelum duduk. Yang kelima, sambil menunggu khatib naik mimbar, disunahkan membaca zikir, sholawat Nabi dan membaca Al-Quran. Jadi di sini daripada kita berdiam diri terus tidak ada gunanya untuk menunggu khatib naik mimbar, kita disunahkan untuk membaca zikir, sholawat dan membaca Al-Quran. Yang keenam, ketika masuk waktu zuhur, muazin mengumandangkan azan yang pertama. Ketika selesai azan, jamaah melaksanakan sholat sunnah qobliyah atau sholat sunnah Jumat. Yang kedelapan, khatib naik mimbar mengucapkan salam, muazin mengumandangkan azan kedua. Kemudian yang kesembilan, bagi yang melaksanakan sholat Jumat dengan azan sekali, maka sebelum azan khatib naik mimbar, kemudian dikumandangkan azan. Setelah azan selesai, khatib melaksanakan khutbah. Ini untuk khutbah untuk 1 kali. Terus tadi yang ada yang 2 kali sudah saya bacakan. Untuk yang ke-10, khatib menyampaikan khutbahnya dengan 2 kali khutbah diselingi dengan duduk di antara 2 khutbah. Jadi di sini termasuk rukun tadi ya yang sudah saya sampaikan. Di antara rukunnya yaitu khatib harus duduk di antara 2 khutbah. Kemudian selanjutnya pada saat khutbah dibacakan, jamaah memperhatikan dengan khusyuk, tidak bercakap-cakap meskipun suara khutbah tidak terdengar. Jadi di sini pada saat khutbah dibacakan, jamaah hendaklah mendengarkan apa yang disampaikan khatib pada saat khutbah. Jika tidak, akan mengurangi kadar pahala dari sholat Jumat tersebut. Kemudian setelah khutbah, muazin mengumandangkan iqamah sebagai tanda dimulainya sholat Jumat. Yang ke-13, jamaah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat. Selanjutnya, sebelum sholat Jumat dimulai, imam hendaknya mengingatkan makmum untuk menerapkan dan meluruskan shaf serta mengisinya yang masih kosong. Yang ke-15, imam memimpin sholat Jumat berjamaah 2 rakaat. Yang ke-16, jamaah disunahkan untuk berzikir dan berdoa setelah selesai sholat Jumat. Dan yang terakhir, sebelum meninggalkan masjid, jamaah disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah ba'diyah terlebih dahulu. Kemudian, hukum menghadiri sholat Jumat adalah wajib bagi setiap muslim. Di sini ada pengecualian 4 orang tidak diwajibkan untuk salat Jumat seperti sabdanya Rasulullah SAW dalam hadis, salat Jumat adalah kewajiban bagi setiap muslim dengan berjamaah, kecuali atas 4 orang, yaitu budak, wanita, anak kecil, dan orang sakit atau uzur. Dari sini ada pertanyaan untuk anak-anak. Kalau tidak ada, saya tutup ya. Dari Bapak, apabila ada kurang lebihnya, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.